Dulu itu orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana. Itu. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil. Nah, itu. Gimana? Ini yang melihat orang. Gimana? Ada tuh Syekh. Gimana Kiai Wahab? Bagaimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Dalilnya Kiai itu sendiri. Nah ini juga tantangan juga untuk kiai-kiai sekarang ya. Apakah dia bisa jadi dalil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil afadil, syahadatil masyayikh wal asatidzah wal ustadzat al-aizza dima'izzukum wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidi Syekh Kiai Haji Miftahul Ahyar Rais Am li Jam'iyati Nahdlatul Ulama, Saudara Ketua Umum Nahdlatul Ulama dan segenap pengurus Suryatan Watan Bidiyatan, para pengurus wilayah se-Indonesia. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya bisa ikut hadir dalam pembukaan Kombes Konferensi Besar pada saat ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat dan berkah. Ini NU yang asli dan kuno. Jadi menjebak orang datang terus disuruh mau itu. Ini belum peradaban dunia sana. Untungnya saya orang NU. Orang NU itu paling mudah dijebak-jebak. Kalau orang lain mubaliknya nggak datang, jadi prei nggak jadi pengajian. Tapi kalau NU mubaliknya nggak datang, siapa saja bisa naik. Karena saya diberi kesempatan, maka kesempatan yang pertama akan saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya sendiri. Saya ingin menggunakan kesempatan untuk pribadi saya menyampaikan tahniatul Id, meskipun sudah lama tapi masih Syawal. Saya ingin menyampaikan tahniatul Id dari kalbu saya untuk panjenengan sedaya para pekhidmah Nahdlatul Ulama ini. Idun Sa'id Mubarak. A'adahullah alaikum bisa'adati wal khairi wal rafahiyah wa kullu amin wa antum bi khair. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang saya lakukan. Saya itu orang yang banyak bicara, pekerjaan saya bicara, dan orang yang paling banyak kesalahannya adalah orang yang banyak bicara dibandingkan dengan orang yang diam. Saya sering menggeneralisir. Mungkin ada pengurus NU 1-2 yang kelakuannya tidak baik. Saya lalu mengatakan, memang pengurus NU itu begitu, nggak baik. Orang Jakarta 1-2 yang tidak baik, saya gebyahuyah. Orang Jakarta memang begitu semua. Karena itu saya mempunyai salah yang banyak sekali kepada semua orang. Karena itu pada tempatnya lah kalau sekarang ini saya menggunakan kesempatan ini untuk memohon maaf dari semua panjenengan. Sedangkan kalau sebaliknya, karena saya orang terkenal, mungkin banyak yang ngerasani saya. Sampai tenang saja, karena saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, orang yang menyalahi saya akan saya maafkan sejak dia menyalahi saya. Dan
Kemudian ini saya mau itu hasanahnya itu jebakan kaitannya dengan konferensi besar yang temanya optimalisasi khidmah. Apa tulisannya optimalisasi? Betul ya? Landasan untuk optimalisasi khidmah. Sejak saya masih menjadi pecinta NU yang gelundungan itu dengan Pak Masdar segala macam. Saya pernah mengatakan bahwa NU itu ibaratnya pisau penyukur. Pisau penyukur. Tapi hanya sering digunakan untuk mengirisi bawang. Jadi ini eman-eman pisau penyukurnya digunakan hanya untuk mengirisi berambang. Tidak sumbut antara potensi yang dipunyai oleh Nahdlatul Ulama dengan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Karena itu setiap ada pengerahan tenaga untuk kepentingan Jamiah Nahdlatul Ulama, untuk khidmah, bukan hanya bagi warga Nahdlatul Ulama, bukan hanya bagi warga Indonesia, tapi juga warga dunia. Maka saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka semua yang mengerahkan tenaga pikirannya untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, untuk khidmah Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dan batin. Mudah-mudahan mereka dijauhkan dari cobaan-cobaan yang mengganggu mereka dari khidmah mereka kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Allah selalu mengilhami mereka dengan pikiran-pikiran yang kreatif yang dapat menumbuhkan suatu kebaikan yang bertambah-tambah bagi kepentingan warga Nahdlatul Ulama, warga Indonesia, dan warga dunia. Kita sudah bicara kepada warga dunia karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang terbesar di dunia. Dulu waktu saya nderekno Kiai Syahal dan Gus Dur bertemu dengan Bin Bas, Anda semua tentu sudah kenal dengan Bin Bas. Itu pimpinan Darul Ifta di Saudi Arabia, rajanya Wahabi. Waktu itu saya hanya karena tulisan saya bagus, saya diajak sama Kiai Sahal sama Gus Dur, sama Dr. Fahmi wakilnya. Hanya karena tulisan saya bagus, jadi bukan saya pengurus bunda, saya gelandangan lah. Pas dolan di PBNU, wah ini ada yang tulisannya bagus, terus disuruh menulis surat menyurat dengan Darul Ifta. Barokahnya tulisan bagus, saya diajak ke sana. Nah, untuk supaya tidak menyulitkan Kiai Sahal dan Gus Dur, maka masa nanti memperkenalkan ini Rais Am Nahdlatul Ulama, ini ketua umum Nahdlatul Ulama, ini wakil ketua umum. Terus waktu nunjuk saya, gelandangan kan tidak bagus. Jadi waktu itu saya disebut juru bicara. Padahal mereka semua bisa bicara semua itu. Dan lebih fasih dari saya. Waktu ketemu Bin Bas itu setiap Jumat menerima tamu dari berbagai negara. Dia mengajar tafsir sebentar, kemudian menemui setiap negara. Kita yang diundang itu enggak diajak ngomong sendiri. Saya sudah suudzon pada waktu ini, ayah ini kalau PBNU organisasi besar enggak dikasih kesempatan. Ternyata ketika semuanya sudah pamitan semua, Bin Bas sudah masuk ke dalam istana peristirahatannya, ya punya tempat istirahat sendiri. Tiba-tiba ada asistennya, apa namanya, dari PBNU Indonesia
dimohon untuk datang ke ruang istirahat. Jadi di ruang itu kecil itu, bin Bas sendirian dengan ini, Kiai Sahal, Gus Dur, Allah yarham, Kiai Dr. Fahmi Saifuddin, Allah yarham. Satu lagi Mas Sarwani, Abdullah Sarwani, dan juru bicara. Pertanyaan bin Bas itu, sampean itu anggotanya ada berapa organisasi PBNU? Ini pada diam semua yang. Nah, karena saya sudah diangkat jadi juru bicara, saya yang ngomong. 50 miliar jasa. Dia bangkit dari tidurnya yang layah-layahin. 50 miliar. Padahal saya karang pada waktu itu 50 juta. Saya lihat dia terkejut, saya senang. Terus saya tambahi, bal yumkin aktsar min dzalika syai'. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu itu berapa penduduk? Tahun itu pada waktu itu tahun 89. Penduduk Saudi berapa itu? Hah? 18 juta. Saya bilang 50 juta. Dia gak mangkel, berapa kali penduduk Saudi itu. Masya Allah. Ternyata tadi ini 100 juta sudah. Pada waktu itu Saudi 18 juta. Seluruh Saudi penduduknya 18 juta. NU 50 juta. Saya ngawak 50 juta. Ternyata menurut sensus 80 juta. Jadi kalau sekarang 100 juta. Dan itu luar biasa besarnya. Ketika ditanya, itu saya nggak bisa jawab sebagai juru bicara ketika perlu. Itu dananya dari mana? Itu saya nggak bisa jawab. Meskipun juru bicara saya diam saja. Itu bukan mau menang saya itu. Masa saya bilang urunan dari pengurus. Dari situ saya berpikir, Masya Allah ini. Karena mereka itu, Darul Ifta itu, sampai yang azan dibayar. Apalagi yang maca Quran, qiraah, azan, umat. Yang azan kadang-kadang nggak ikut sembahyang itu. Dibayar, karena bayaran. Nah ini NU 50 juta. Siapa yang biayai? Makanya saya terus teringat, NU dulu itu kantornya di tempatnya ketuanya. Ketua dipilih yang banyak duitnya. Supaya kalau rapat-rapat yang nyugoi ya ketua itu. Kemudian datang Allah yarham Kiai Mahfud Siddiq. Saya kira Kiai Mahfud Siddiq dan namanya Kiai Wahid Hasyim itu perlu kita kenang sebagai pembaharu Nahdlatul Ulama yang ditertibkan. Kemudian datang masanya Gus Dur, sekarang ada masanya Yahya. Mendelok tekadnya itu, wah sudah ngidap-ngidapi, Masya Allah. Ya. Saya sampai nyawang itu, wah Masya Allah. Ini mudah-mudahan saja lah, ini era baru di mana betul-betul pisau penyukur ini betul-betul untuk nyukur. Bukan hanya untuk ngisi berambang. Kalau saya lihat laporannya ya, mudah-mudahan laporan betul-betul itu bukan hanya untuk menyenangkan Rais Am dan Mustasar saja ya. Tapi memang betul-betul. Mudah-mudahan itu betul-betul dan semuanya. Saya lihat sendiri memang banyak yang betul-betul mengerahkan tenaga yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin. Ya, kalau Anda membaca Qanun Asasi sajalah, tidak usah baca yang lain-lain. Qanun Asasi dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Anda akan
mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Itu saja mauidhah saya. Mauidhah jebakan dah lumayan begini. Meskipun tidak dalil. Mustasar masa dalil. Dalil lah ustadz madrasah tanamnya. Dulu itu orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana. Itu. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil. Nah, dah itu. Gimana? Ini yang melihat orang. Gimana? Ada tuh saya. Gimana Kiai Wahab? Bagaimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Dalilnya Kiai itu sendiri. Nah ini juga tantangan juga untuk kiai-kiai sekarang ya. Apakah dia bisa jadi dalil? Apa itu? Sekian, mohon maaf. Kalau lama-lama itu saya terlalu sadar sebagai mustasar nanti. Sekian saja, kurang lebih mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin wa khairun nahdlatil ulama wa nahdin. Bakhairu Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.